kita lihat data 50% dari 65 juta UMKM kita terkendala di permodalan gitu. Jadi kalau teman-teman, oh saya mau ekspansi nggak ada modal nih, sama semua orang juga begitu gitu ya UMKM. Jadi it's okay karena sekarang kita coba menjadi jembatan ataupun solusi buat teman-teman selain daripada bank dan juga pasar modal yang mungkin terlalu masih cukup tinggi persyaratannya. Kita sebagai penyelenggara securities crowdfunding ini mempertemukan antara investor, orang-orang yang berduit tadi dengan modal yang mereka ada dana untuk mereka bisa berinvestasi ke bisnis Bapak Ibu sekalian. Kita saat ini di industri yang terdaftar itu mungkin udah hampir 1 juta pemodal gitu ya. Di BShare sendiri kita udah 200.000 pemodal terdaftar gitu ya, yang memang sudah siap untuk mendanai bisnisnya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada perusahaan-perusahaan yang mungkin punya dana lebih, pengen ikut kolaborasi juga. Jadi kita bisa juga bukan investor retail. Sudah banyak sekali pelaku bisnis seperti teman-teman sekalian saat ini sudah berhasil mendapatkan pendanaan dari platform securities crowdfunding. Per kemarin ini udah 570 penerbit dan juga pendanaannya udah 1,17 triliun. Nah, ini penyebarannya Bapak Ibu sekalian dari sisi persebaran instrumen dominan masih dipegang oleh saham gitu. Karena saham ini sebenarnya bukan pinjaman Bapak Ibu. Jadi untung rugi kita tanggung bareng-bareng. Kalau nggak untung nggak usah bagi dividen gitu. Karena memang secara regulasi Undang-Undang PT dividen dibagikan ketika sudah ada keuntungan. Kita istilahnya menjadi pemegang saham dan bersama-sama memperbesar bisnisnya teman-teman. Jenis bisnis apapun itu bisa aja Bapak Ibu. Jadi mau itu F&B, makanan minuman gitu ya. Mau itu jasa, teman-teman punya laundry, barbershop gitu ya. Logistik, itu bisa gitu ya masuk untuk mengajukan pendanaan. Bahkan yang terbaru kita masuk ke industri film juga. Nah, ini kita bisa pendanaan dari masyarakat dan mereka bisa yuk ikutan nonton film bareng-bareng, ikut jadi pemegang saham. Jadi filmnya rame, yang nonton banyak, dan kita ikut untung. Ada proses namanya due diligence, registrasi, segala macam, proses verifikasi. Kita akan cek laporan keuangan, legalitas, dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu kita pandu untuk membuat proposal atau prospektus bisnis yang nanti akan ditawarkan kepada masyarakat. Nah, ini beberapa brand partner kami, Bapak Ibu, yang sudah berhasil menjadi semakin sukses karena berkolaborasi dengan kami gitu ya. Di sini banyak brand-brand besar juga yang berkolaborasi, tapi ada juga brand-brand yang belum terlalu terkenal, tapi berhasil untuk scale up karena mendapatkan pendanaan dari investor. Ada Alfamart, ada KFC, brand-brand besar aja masih ikut berkolaborasi juga dengan kami gitu ya, membuka outlet. Ada juga yang tadi saya cerita Audisen Barbershop, ini tempat gunting rambut di daerah Tangerang gitu ya. Kita logistik misalkan BAM Cargo ini bisnis logistik yang ada di Kalimantan. Pempek Farina gitu ya, dengan historical data yang kita punya itu bisa up to 20% per tahun Bapak Ibu returnnya. Kemudian ada Balaraja, ini di Gresik Bapak Ibu, toko baja gitu ya, kemarin diresmikan langsung oleh Pak Emil sebagai wagub buat itu. Keuntungannya juga lumayan bagus gitu ya. Sekarang itu up to hampir 20% juga per tahunnya. Gitu ya. Baba Raffi juga menjadi salah satu klien kita, customer kita yang membuka cabang di daerah Jawa Timur ini. Kita udah buka 6 outlet so far dengan Baba Raffi punya Pak Hendy Setiono. Nah, ada juga yang bentuknya obligasi sama sukuk. Nah, ini vendor-vendor dari perusahaan-perusahaan, misalkan ada pemerintah yang bisa akhirnya butuh modal untuk membangun atau membutuh modal untuk distribusi barang. Jadi ini vendornya Unilever, vendornya Indofood. Kemarin kita kerjasama sama Pemprov DKI gitu ya, ngebantuin vendornya untuk mendapatkan pendanaan dengan skema bagi hasil. Kita pertama kali itu mengajukan untuk 2 outlet dengan pendanaan kurang lebih di angka 1,5 M dan puji Tuhannya terpenuhi. Ada tantangannya pasti ada, tapi ternyata pas waktu sudah berhasil 1 pingin nambah lagi. Nggak selisih jauh, kita menambah lagi masuk di outlet yang kedua. Outlet yang kedua kita pengajuan pendanaan di angka kurang lebih 1, ya hampir sama dan fundednya adalah di 1,4. IPO saham manfaatnya apa saja Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, pendanaan tanpa batas. Dengan menjadi perusahaan TBK, Bapak Ibu sekalian nanti bisa melakukan pendanaan-pendanaan yang lain dengan lebih mudah. Kalau dulu cari hutang ke bank agak susah, nantinya Bapak Ibu sekalian yang didatangi
oleh bank. Kemudian kalau dulu menerbitkan obligasi harus membayar kupon yang cukup tinggi, dengan menjadi IPO perusahaan TBK yang IPO saham, dia ratingnya akan naik, kemudian kuponnya biasanya akan tertekan lebih rendah. Kemudian juga ada peningkatan nilai perusahaan. Ini bahkan sebelum meningkat, Bapak Ibu sekalian juga lebih terukur ya nilai perusahaan. Nah, ini ada satu case, ini binaan kami, salah satu binaan kami UVCR, PT Trimegah Karya Pratama, kodenya UVCR, ini bisnisnya adalah di voucher. Nah, ini UVCR ini IPO di tahun 2021, pada saat IPO asetnya 48,98 atau 50 miliar, ekuitasnya 30,29 miliar. Nah, ini kalau tidak IPO, para owner ini hanya akan tahu bahwa nilainya sebatas apa. Kalau saya tanya Bapak Ibu sekalian, Bapak perusahaannya sebesar apa, berapa nilainya? Biasanya yang akan terjawab adalah apanya? Asetnya, oh saya 50 miliar Bu. Atau ekuitasnya, oh saya 30 miliar Bu. Padahal bisa jadi Bapak Ibu sekalian itu nilainya bukan hanya itu, tapi lebih besar. Ini terbukti dari UVCR ini bahwa pada saat IPO mereka melakukan book building, kemudian pembentukan harga, ternyata nilai perusahaan itu dinilai oleh market, oleh investor 6,6 kali lipat, sehingga ekuitasnya 200 miliar. Jadi kalau misalkan ibaratnya mau dijual semua, itu lakunya 200 miliar, bukan hanya 30 miliar. Nah, ini yang terjadi di UVCR. Pada saat itu UVCR ini issued saham baru, jadi bukan menjual saham yang lama, 25%-nya, sehingga dapat uang 50 miliar.